Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam ini, menurunkan Quran kepada manusia sebagai penerang, sebagai solusi atas seluruh permasalahan hidup manusia. Masalah yang dihadapi manusia apapun itu masalahnya, baik sosial, krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis pergaulan, krisis akidah, krisis moral, dan sebagainya. Semua krisis-krisis yang dialami manusia itu sebenarnya solusinya hanya satu. Bahkan krisis global, krisis dunia, itu solusinya cuma satu. Tidak ada yang lain. Solusi itu adalah Islam, agama yang Allah turunkan kepada kita. Solusi itu adalah Al-Quran, para jamaah. Tidak jauh-jauh dari kita. Al-Quran. Allah sudah mengenaskan dalam Quran. Dalam surat An-Nahl 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Alkitab tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, dengan menukil pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, menjelaskan begini: qad wuyina lana hadzal Quran kullu ilmin wa kullu syai'. Sungguh telah dijelaskan kepada kita semua, telah terang kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah menjelaskan segala ilmu dan segala sesuatu. Segala sesuatu permasalahan manusia dijelaskan dalam Quran secara kututut arido, secara garis besar. Rinciannya dalam hadis. Dalil yang pertama jelas. Dalil yang kedua, surat Ibrahim ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Alif lam ra, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu Muhammad
litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur, agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tentu kegelapan yang dimaksud di sini bukan gelapnya malam, dan cahaya di sini bukan cahaya siang. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, hadza ala tamsil. Ini adalah bentuk perumpamaan. Kalau dalam bahasa ilmu balaghah namanya majaz isti'arah. Jadi yang dimaksud dengan Islam mengeluarkan manusia dari kegelapan. Para ulama tafsir sepakat. Ketika saya buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Ar-Razi, Zamakhsyari, semuanya sama penjelasannya. Jadi Al-Quran, Islam itu mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kekufuran menuju cahaya iman, kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, kegelapan kemungkaran menuju cahaya kema'rufan, minal fasad ila sholah, dan dari kegelapan kerusakan ila sholah menuju perbaikan. Dan tatkala Allah menyebutkan kegelapan, Allah menggunakan lafadz jamak, yakni dzulumat. Mufradnya dzulamah atau dzulmah. Jadi Allah menggunakan lafadz jamak, dzulumat. Gelap itu banyak, kegelapan itu banyak. Tapi ketika Allah menggunakan kata cahaya, itu Allah hanya menggunakan mufrad para jamaah. Mufrad tunggal, an-nur, yakni Islam. Allah tidak menggunakan lafadz anwar, minad dhulumat ilal anwar, tidak, minad dhulumati ilan nur. Jadi gelap itu banyak, sedangkan nur itu hanya satu, yakni Islam, Quran. Secara lafadz jelas seperti itu. Dan Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ayat yang ketiga, biar lebih yakin kita ya. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sering banyak yang hafal, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Inilah Alkitab. Meskipun menggunakan dzalika, tapi yang dimaksud adalah ini, bukan itu. Ya. Inilah Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Alnya alil ahdi. Ya, artinya sudah jelas Quran. Islam yang dimaksud. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Lafadz la dalam ayat ini adalah la li nafyil jinsi, la yang maknanya menolak segala jenis keraguan. Seolah-olah Allah mengatakan, jangan ragu dengan Quran. Semua isi Quran benar dari Allah, bacaan Quran benar dari Allah, syariat Quran benar dari Allah, hukum Quran benar dari Allah. Semua isi Islam Quran ini adalah benar dari Allah dan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan jangan ragu sedikit pun, karena la li nafsil jinsi. Kita orang beriman meyakini bahwa Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk hidup, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Banyak sekali ayatnya para jemaah, banyak sekali ayatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan begini, kami dulu adalah umat yang hina, umat yang jahiliyah, umat yang rendah, yang hina dina. A'azanallah bihadad din. Dan Allah meninggikan kami, Allah memuliakan kami dengan agama Islam ini. Famahma ibtaqaitana bighairihi, maka apabila seandainya kami mencari selain Islam, selain Quran sebagai petunjuk, maka sungguh adallanallah
Allah akan menghinakan kami. Kita akan jadi hina. Jadi Umar mengatakan hanya dengan Islam izzah itu akan didapatkan. Ma fi ghair, enggak ada yang lain. Ya, banyak sekali ayatnya para jamaah. Yang Al-Qur'an ini, Islam ini ada solusi manusia. Tidak perlu nyari jauh-jauh ke negeri barat mencari konsep solusi bagaimana liberalisme, bagaimana dari timur komunisme, bagaimana konsep sosialisme, bagaimana konsep Yunani, bagaimana konsep Persia, bagaimana konsep sekuler, bagaimana konsep isme-isme yang lain. Isme buatan manusia itu akan menjerumuskan kita. Kata Umar, adalanallah, akan menghinakan kita. Justru yang memuliakan kita, kata Umar bin Khattab, adalah a'azanallah bihadaddin. Dengan Islam ini, dengan Quran ini mulia. Dan seluruh permasalahan hidup manusia akan selesai tuntas dengan Quran, dengan Islam. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sangat jelas sekali dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi Islamlah solusi problem solving atas seluruh permasalahan hidup. Bertebaran banyak ayat yang harus kita imani, kita yakini kebenarannya. Jadi mari para jamaah ya, kita kembali kepada Islam. Hanya Islamlah satu-satunya solusi, tidak ada yang lain. Solusi yang lain adalah semu. Solusi yang lain adalah dol. Jadi hanya Islam problem solving yang harus dipakai oleh umat manusia. Allah menciptakan manusia. Allah tahu fitrah manusia, Allah tahu akal manusia, Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu hajat manusia. Bumi ini diciptakan Allah. Allah tahu karakteristik bumi ini. Dan Allah menurunkan risalah, aturan yang pasti. Aturan itu pasti cocok buat bumi dan cocok buat manusia. Itulah risalah Islam yang mulia, yang kalau seandainya manusia kembali bihadaddin, kembali kepada Islam yang mulia ini, kembali kepada Al-Quran, maka izzah, kehormatan, kemuliaan dan ketentraman, rahmatan lil alamin akan didapatkan. Itulah para jamaah, Islam sebagai problem solving atas seluruh permasalahan hidup manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.